Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aisyah Salsabila dengan NIM 245210048. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan eh, batch culture. Soal pertama yaitu asam laktat diproduksi dari glukosa dalam reaktor batch menggunakan Streptococcus lactis. Reaktor batch mula-mula diisi dengan 10 liter medium yang mengandung 40 gram glukosa dan 0,1 gram liter biomasa, tidak ada asam laktat pada awalnya. Pertanyaan pertama adalah gambarkan variasi S, X, dan P terhadap waktu reaksi dari waktu 0 hingga 20 jam. Dan B, tentukan laju produksi maksimum asam laktat dalam gram per hari liter jika setiap batch memerlukan waktu loading, unloading, dan sterilisasi sebesar 3,5 jam. Pertama-tama, kita buat dulu datanya sesuai yang sudah ada dari soal, yaitu mu max-nya atau laju pertumbuhan maksimalnya itu 0,20. 0,20, lalu eh, tingkat substratnya itu 0,20 gram, tingkat kematiannya 0,002, YX per S-nya itu 0,4, lalu hanya step session 0,1, T total 20, T sterilisasi 3,5, X0 0,1, S0 40, P0 0. X itu biomasanya, S itu substrat, dan P itu produksinya. Dengan tertera rumus di soal, yaitu kinetika modelnya ada seperti ini. Nah, pertama-tama kita membuat tabel terlebih dahulu. Itu ada tabel N untuk iterasi. Terus selanjutnya adalah tabel waktu dengan satuan jam, yaitu dari 0 hingga 20. Selanjutnya ada tabel biomasanya, yang selanjutnya ada tabel substrat, selanjutnya ada tabel produk, selanjutnya ini ada kolom kolom laju pertumbuhan, selanjutnya ada kolom laju pertumbuhan bersih. Nah, ini KX, KS, KP itu yang akan kita cari nantinya untuk membantu kita ngerti berapa biomasanya, berapa substrat, berapa produk. Dan ini terakhir adalah produktivitasnya. Nah, pertama kita mengisi terlebih dahulu nih di tabel-tabel ini tuh kayak ada T tadi sudah diketahui dari awal tuh di 0. Selanjutnya untuk biomasa itu di 0,1. Nah, substrat awal juga dari 40 gram per liter. Dan produksi karena masih awal jadi kita tidak ada produksi. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita di sini akan menghitung si laju pertumbuhan. Nah, selanjutnya mu ini menggunakan persamaan monod untuk mencarinya, yaitu mu max dikali S per laju laju substrat, bukan laju substrat, pertumbuhan substrat ditambah dengan substrat. Atau bisa dibilang pertumbuhan substrat itu KS ini di sebelah sini. Ah, ini seperti yang seperti yang bisa dilihat, itu sesuai apa yang tadi saya sebutkan di bersamaan monod, yaitu mu max dikali dengan S, ya. Selanjutnya dibagi dengan si KS tadi ditambah dengan si S lagi, seperti itu. Nah, setelah mendapatkan si mu ini tadi, si laju pertumbuhan tadi, kita harus menghitung laju pertumbuhan bersihnya. Karena di sini dia mengetahui kalau dia ada si eh, konstantasi kematiannya itu. Nah, untuk itu rumusnya adalah mu dikurangi dengan konstanta kematian tadi dan didapatkan sebesar 0,197. Setelah mendapatkan si mu, terus mu laju pertumbuhan biasa dan juga laju pertumbuhan bersih, kita dapat menghitung si Kx ini. Nah, Kx ini dihitung dengan mengkalikan si laju pertumbuhan bersih tadi dengan si X atau biomasa di awal. Maka nanti kita akan menemukan si Kx itu. Kx ini tujuannya kayak kita mengetahui eh, pertumbuhan biomasanya. Nah, selanjutnya juga kita akan menghitung si KS tadi. KS ini kita menghitung melalui si tadi kan kita sudah menemukan nih si KX tadi ini. Nah, untuk menemukan si substrat ini selanjutnya, ini kita butuh
yaitu KX dibagi dengan si YX per S. YX per S ini kayak nentuin buat seberapa per biomasa tuh berapa substrat seperti itu. Terus selanjutnya kita menentukan KP atau si produk itu sebanding dengan pertumbuhan biomasanya itu berapa. Nah, ini KP itu dengan cara, tadi kan kita di awal sudah mengetahui ada si mu P atau laju pertumbuhan produk ini kan, si 0,10 ini. Itu kita kalikan dengan si, karena setiap produk itu kan berarti ada biomasanya, makanya kita kalikan dengan si X ini tadi nih, si biomasa awal, dikali dengan si laju pertumbuhan bersih. Nah, didapatkan sebesar 0,0020. Terakhir itu ada produktivitas. Produktivitas itu eh, dia menggunakan rumus P per T ditambah TD. TD itu tuh tadi yang sudah diketahui di sini nih. Tentukan laju produksi maksimum. Jika setiap batch memerlukan waktu loading dan sterilisasi sebesar 3,5 jam. Atau TD ini bisa dibilang kayak waktu residence times lah intinya. Kayak konversi berapa ya? Seperti itu. Dikali dengan, karena ini memakainya hari, jadi dia dikali dengan 24 jam. Seperti itu. Nih, seperti yang bisa dilihat. Pertama itu si P per tadi waktu itu ditambah dengan waktu sterilisasi atau waktu mati tadi TD dikali 24 jam dan didapatkan produktivitas sebesar, karena ini masih di biomasa dan jam pertama, jadi dia belum ada hasil sama sekali. Nah, selanjutnya untuk di kolom kedua itu mulai nih kita mencari seperti eh, tadi ini kan diketahui waktunya itu dari 0 hingga 24 jam yang diminta. Nah, untuk itu tuh butuh si step size. Jadi per per ini kita menghitungnya per 0,1 jam tadi. Nah, jadi di kolom kedua itu T-nya si T awal ini ditambah dengan H di sini. Nah, harusnya seperti itu. Cuman ini salah masukin. Nah, ini setelah saya revisi, ini sudah benar. Jadi, si waktu ini kita tambahkan dengan step size tadi ini 0,1 dan didapatkan 0,1 ya kan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung si biomasa nih yang di waktu pada waktu 0,1 dengan cara apa? X tadi ditambahkan dengan step size dikali dengan si KX seperti itu untuk mendapatkan biomasa pada waktu ini tuh dihasilkan berapa seperti itu. Nih, akan didapatkan 0,1020. Selanjutnya, kita akan menghitung substrat yang dipakai nih di 0,1 di waktu 0,1 ini berapa dengan cara juga sama seperti tadi, tapi di sini substrat ditambah dengan H yang sama tadi ini step size dikali dengan si KS atau si konstanta substratnya sendiri tadi. Nah, hal ini juga berlaku sama pada produk, yaitu eh, produk ditambah dengan si step-step juga dikali dengan persentase produk tadi yang sudah kita cari. Selanjutnya, untuk mu di sini atau laju pertumbuhan itu juga masih berlaku sama seperti tadi di awal dengan rumus yang sama dan laju pertumbuhan bersih pun sama seperti itu. Untuk KX, untuk KX pun masih sama, yaitu tadi si KX yang apa namanya, si laju pertumbuhan bersih dikali dengan biomasa. KX, KS, KP pun masih sama, hingga produktivitas pun masih sama. Nah, di sini kan pertanyaannya gambarkan variasi XX dan P terhadap waktu reaksi 0 hingga 20 jam. Jadi, biomasa yang didapatkan, lalu substrat yang didapatkan, dan produksi yang didapatkan pada waktu 20 jam itu sebesar, untuk biomasa sebesar 4,94, dan untuk substrat sekitar 27,89, dan untuk produk sebesar 0,48. Nah, untuk biomasa dan juga produk, pastinya dia akan meningkat dari waktu 0 hingga 20 jam dia pasti meningkat. Sedangkan untuk substrat dia menurun karena kita menggunakan substrat tersebut. Seperti itu. Nah, untuk penggambarannya, kita sajikan melalui grafik.
Jadi, seiring bertambahnya waktu, sel biomasa ini, si X ini, dan produk, ya kan, makin bertambah banyak. Sedangkan si substrat, ini yang garis hijau ini, itu makin berkurang karena terpakai. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang nomor dua, tentukan laju produksi maksimum asam laktat jika setiap batch memerlukan waktu loading ini. Nah, selanjutnya, tadi kan ditanyakan berapa laju produksi maksimum asam laktat untuk setiap batch pada 3,5 jam itu kan. Nah, di sini yang pertama itu kan kita nyari produktivitas maksimalnya dengan menggunakan rumus max. Max di sini untuk nyari angka tertinggi dari tabel ini tadi, ya kan. Selanjutnya kita akan menentukan si waktu optimum batch. Nah, pertama-tama di sini kan ada indeks dan juga match. Match di sini itu tuh digunakan untuk menemukan letak baris dari nilai produktivitas si maksimalnya tadi. Nah, dalam rentang data yang produktivitas ini ya, terus tuh habis itu indeks ini, indeks di sini, itu tuh mengambil nilai waktu T dari rentang pada baris ini, pada baris yang sama ini, untuk kita bisa mencari sih waktu optimum batch-nya ini, dan ditemukan di 20 jam, seperti itu. Selanjutnya adalah soal kedua, yaitu mikroorganisme tumbuh pada suatu substrat dan secara simultan membentuk produk yang terkait dengan pertumbuhan dan mekanisme pembentukan non-pertumbuhan. Pertanyaannya, A. Hitung konsentrasi S, X, dan P pada T0, 3, 6, 9, dan 12 jam menggunakan metode numerik. Ruang kuta 4 dengan delta T sama dengan 0,05 jam. Pertanyaan kedua yaitu tentukan laju produksi maksimum P, gram per liter per jam. Dan yang terakhir adalah turunkan hubungan antara laju produk RP dan laju pertumbuhan spesifik. Nah, di sini seperti tadi, kita juga masukkan terlebih dahulu data-datanya. Laju pertumbuhan maksimalnya 0,70, konstanta substratnya 0,02, alfanya 0,1, betanya 0,02, fraksinya 0,5. Lalu delta T ini itu sama aja kayak step size, yaitu 0,05 jam. Dan di sini dia minta T totalnya itu 12 jam, maka kita isi dengan 12 jam. Selanjutnya biomasa awalnya 0,2, substrat awalnya 10, dan produksi awalnya 0. Nah, di sini ada rumus kinetika modelnya, Rx, Rs, dan Rp. Dan juga karena tadi dibutuhkan ruang kota roda 4, di sini ada rumus si ruang kota roda 4 tadi. Nah, sama seperti tadi, kita input terlebih dahulu datanya, eh, yaitu ada N, waktu, biomasa, substrat, produksi. Ini K yang akan dicari atau ruang kota. Ininya dari K1X ini hingga di K4P ini adalah pencarian untuk ruang kota. Dan yang terakhir itu ada si laju pertumbuhan spesifiknya. Nah, kita input terlebih dahulu datanya satu persatu seperti ini. Ada waktunya tadi mulai dari 0, X-nya di 0,2, lalu substansinya di 10, produksinya di 0. Nah, kita mulai mencari si K1X ini. K1X di sini itu tuh menggunakan rumus dari ruang kota. Nah, itu di mana si FXI YI. Jadi udah kita cari aja nih dari maksimalnya dari sini nih. Seperti itu. K1S pun seperti itu. Tapi kita menggunakannya. Nah, perbedaannya nih dari sini. Kalau K1X, dia itu menggunakan si laju pertumbuhan maksimal dan juga si konstanta substrat. Sedangkan K1S, dia menggunakan si laju pertumbuhan maksimal itu juga kita gunakan. Dia juga membutuhkan konstansi substrat. Tapi dia juga membutuhkan si fraksi si biomasa per S ini. Nah, selanjutnya itu K1P. Di sini dia ada tambahan menggunakan si alfa beta, tapi dia tidak menggunakan si XS. Ini tuh berulang dari X, kalau X plus H ini kita untuk menentukan ya, kita akan menggunakan X yang nantinya itu. Kalau ini kan yang satu X di sini tuh dia menggunakan X ini. Sedangkan K2X ini dia tuh akan menggunakan si X dari sini. Tuh, ini.
untuk pengisian rumusnya itu juga masih sama seperti di K1X, cuman bedanya K2X ini menggunakan X dari sini. Nah, K2X pun seperti itu. Dia masih sama seperti si K1S, cuman dia itu menggunakan S dari sini. Sedangkan K2P, dia menggunakan X dan S dari si X dan S kedua ini. Ini pun berkala, jadi di K3X pun seperti ini, ya kan? Sama. Di K4X pun seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari si laju pertumbuhan sesuai tadi pertanyaan di nomor satu, yaitu hitung konsentrasi X, X, dan P pada T0, 3, 6, 9, dan 12 yang menggunakan metode numerik. Maka kita akan membutuhkan si laju pertumbuhan ini. Laju pertumbuhan pun menggunakan persamaan Monod, yaitu mu max dikali S per KS plus S. Nah, di sini kan rumusnya kita menggunakan maksimal. Itu karena apa? Karena ini tuh mencegah agar si S ini tuh nantinya akan bernilai negatif. Sedangkan laju pertumbuhan itu kalau bisa jangan sampai negatif. Karena kalau laju pertumbuhan negatif berarti dia tidak ada yang tumbuh seperti itu. Nah, sesuai pertanyaan, pada jam 0 kita mendapatkan biomasa sebesar 0,2, substratnya 10, dan produksinya masih 0, ya kan? Karena ini masih dalam input data. Selanjutnya di jam ketiga kita mendapatkan eh, biomasanya sebesar 1,61, substratnya sebesar 7,16, dan produksinya sebesar 0,18. Di jam ke-6 kita mendapatkan biomasa sebesar 5,22, substratnya di min 0,04, dan juga eh, produksinya di 0,7834. Di jam ke-9 kita mendapatkan biomasa sebesar 5,22. Selanjutnya X di 0,04, substrat di 0,0463, produksi di 1,0968. Dan yang terakhir di jam ke-12 kita mendapatkan eh, biomasa sebesar 5,22, substrat sebesar 0,0463, dan juga produksi di sebesar 1,41. Nah, kenapa di sini biomasa dan substratnya dari jam ke-6 hingga jam ke-12 dia sudah konstan atau konvergen? Karena dia udah tidak menghasilkan biomasa dan substrat nih, tapi dia pada produksi tetap menghasilkan. Jadi kayak biomasa dan substratnya ini dia digunakan saja seperti itu. Ini kan seperti yang sudah dilihat konstantannya ini sudah 0,00 karena udah habis. Substrat yang dipakai itu sudah habis seperti itu. Selanjutnya memasuki pertanyaan kedua, yaitu tentukan laju produksi maksimum P, si produksi tadi ya. Nih, tentukan laju produksinya maksimumnya berapa. Di sini sama seperti soal satu tadi, itu kita menggunakan maksimal dari si K1P ini. Seperti itu. Kita cari maksimalnya berapa. Selanjutnya untuk mencapai waktunya, itu juga menggunakan si indeks match sama seperti yang sudah saya jelaskan di soal satu tadi. Nah, soal ketiga yaitu kita mencari hubungan si laju produk dan juga laju pertumbuhan spesifik. Di sini saya ambil contoh dari hasil jam ketiga, di mana itu sebesar 0,1476, cuman dibulatkan menjadi 0,15 saja karena bisa juga. Nah, selanjutnya eh, di sini hubungan RP dan si laju pertumbuhannya tuh gimana? Itu tuh sebetulnya ada di rumus ini, cuman kan di sini tuh masih pakainya tuh KS dan KS dan S kan. Karena KS dan S itu berganti-ganti, jadi kita menggunakan si mu saja langsung si laju pertumbuhan. Karena pun tadi yang ditanyakan adalah laju pertumbuhan spesifik seperti itu. Jadi si alpha dikali mu dikali dengan X ditambah beta kali X dan mendapatkan hasil sebesar 0,15 ini. Seperti itu. Nah, berikut ini ada tambahan penyajian grafik di mana ada profil X, S, P terhadap waktu. Di sini dari
laju pertumbuhan di sini pun juga itu kan hasilnya datar. Karena di sini tuh kita mendapatkan nilai di nol. Jadi dia kayak apa namanya? Konvergen atau konstan di sebelah situ seperti itu. Dan di laju pertumbuhannya pun dia ada fase awal tuh di 0,7, tapi seiring berjalannya waktu dia drastis menjadi nol karena digunakan laju pertumbuhannya seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.